Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wijayanti dari Ekonomi Semester 2 Kampus C. Di sini saya akan membahas tentang perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Apa sih yang akan saya bahas di sini? Yang pertama yaitu faktor harga. Faktor harga sangat berpengaruh dalam suatu permintaan terhadap suatu barang, seperti dalam hukum bunyi permintaan, yang mana jika harga rendah maka permintaan naik, dan jika harga tinggi maka permintaan akan turun. Yang kedua adalah faktor-faktor lain yang tidak mempengaruhi perubahan. Ada pendapatan, selera, harga barang pengganti naik, tidak ditemukan barang pengganti, tidak ada harapan harga barang akan turun, dan yang terakhir adalah penghargaan masyarakat terhadap suatu barang tidak lagi ada. Terus, apa selanjutnya akan saya bahas selain dari faktor tersebut, yaitu perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan dalam bentuk kurva. Yang pertama adalah pergerakan sepanjang kurva permintaan atau movement along the demand curve, di mana perubahan kuantitas yang diminta Q1, Q2, atau Q3 dan sebaliknya di sepanjang kurva permintaan sama, artinya perubahan jumlah barang yang diminta semata-mata dipengaruhi oleh perubahan barang tersebut, atau dalam kurung ceteris paribus. Di situ ada gambar kurva di mana Q1, Q2, dan Q3 adalah yang menentukan atau ilustrasi dari harga barang, sedangkan P1, P2, dan P3 adalah permintaannya. Di situ dijelaskan bahwa Q1 apabila harga rendah, maka di situ titik tumpunya bertemu dengan P3, atau harganya rendah maka permintaan akan naik. Sedangkan Q2 di situ harga lebih mahal daripada Q1, maka permintaan akan sedikit turun daripada Q1 tersebut. Sedangkan Q3 harga jauh lebih mahal daripada Q1 dan Q2, maka permintaan akan turun. Di situ diilustrasikan atau digambarkan bahwa pada garis permintaan yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan atau shift of demand curve. Pada kurva permintaan, perubahan kuantitas barang yang diminta tidak lagi hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, melainkan asumsi oleh ceteris paribus sudah tidak berlaku lagi. Di situ digambarkan pada Q1, Q2, Q3, permintaan pun tetap atau P1. Maka meskipun harga barang rendah atau harga naik, permintaan akan tetap stabil atau tidak berubah. Jadi, kesimpulan daripada materi yang saya bahas tersebut adalah semua permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan harga maupun faktor yang tidak mempengaruhi atau faktor non-harga. Karena permintaan didasari dengan kebutuhan, pendapatan, selera, dan nilai dari masyarakat itu sendiri. Karena kebutuhan itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.